Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarmu pagi ini? Sehat ya? Baik, kalau sehat berarti kita sudah siap untuk melaksanakan semua aktivitas pada hari ini ya. Sebab dengan kondisi yang sehat itu kita bisa melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih kalau kondisi kita sehat, otak kita juga sehat. Otak kita juga sehat, hati kita juga sehat ya. Maka insya Allah kita akan sukses. Kembali kita berjumpa untuk membahas soal atau materi matematika. Kali ini saya akan membahas tentang matematika minat kelas 10 ya, yaitu tentang logaritma ya. Logaritma ini nanti akan dibagi menjadi beberapa pertemuan. Yang pertama ini tentang fungsi logaritma dan tentang sifat-sifat ya, sifat-sifat logaritma. Nanti yang selanjutnya tentang persamaan, persamaannya mungkin 2 kali. Terus yang selanjutnya lagi tentang pertidaksamaan logaritma. Sebelum kita mulai, mari kita renungkan kalimat hikmah berikut ini ya. Orang pandai yang mengaku dirinya pandai, sebentar lagi dia akan bodoh ya. Berarti hati-hati dengan ini ya. Orang pandai yang mengaku dirinya pandai, sebentar lagi dia akan bodoh. Sebab apa? Karena dia mengaku pandai, berarti dia nanti akan sombong, dia meremehkan orang, dan lain sebagainya ya. Dan akibat yang pasti itu apa? Karena dia mengaku pandai, maka dia tidak akan belajar lagi. Wong sudah menganggap dirinya pandai, tidak belajar. Misalnya saya bisa matematik yang sedikit ini mengaku pandai matematik. Maka kalau saya tidak belajar lagi, maka apa? Saya sebentar lagi akan bodoh. Bodoh di bidang matematik, karena apa? Soal matematik kan berkembang, ilmu matematik kan berkembang. Kalau saya ikuti, tidak saya pelajari, saya akan bodoh. Bahkan kalau saya tidak mengikuti IT, saya juga akan menjadi bodoh. Jadi hati-hati dengan kalimat yang pertama. Yang kedua, orang pandai yang mengaku bodoh, maka dia akan semakin pandai. Wah, ini luar biasa ya. Orang pandai tapi mengaku bodoh, berarti orang ini merendah sehingga dia belajar terus, sehingga menjadi lebih pandai. Oke, ada 2 kalimat lagi nanti kita sampaikan setelah contoh yang pertama ya. Tentang logaritma, fungsi logaritma itu bentuknya seperti ini ya. Y sama dengan A logaritma X, maka A itu disebut apa? A itu disebut bilangan pokok ya, bilangan pokok. Terus X-nya disebut apa? Bilangan yang dilogaritmakan ya, yang dilogaritmakan. Ini nanti Y ini ada nilainya, sering juga disebut terdefinisi jika apa? Jika A itu lebih besar 0 dan A-nya tidak boleh 1 dan X lebih besar 0. Jadi ini ada nilainya kalau memenuhi syarat ini. Jadi nanti yang 3 ini, 1, 2, 3 ini akan menjadi syarat dan harus diingat-ingat, harus disertakan setiap kamu mengerjakan soal logaritma. Seperti persamaan logaritma, seperti pertidaksamaan logaritma. Kalau kamu lupa ini, biasanya suka salah. Biasanya juga salah.
Terus tentang grafiknya, grafik logaritma, grafiknya kamu bisa lihat yang berikut ini ya. Nah, itu tadi adalah tentang grafik logaritma. Baik, sekarang kita dari sini loh, dari teori ini dan dari grafik itu sudah pernah keluar di soal SPM. Misalnya dari sini, kalimat ini loh. Keluar di SBMPTN, soalnya ini contohnya ya. Kalau saya baca soalnya, tentukan nilai X yang sesuai agar bentuk Y sama dengan 4X min 3X kuadrat logaritma 7 ada nilainya. Jadi ini ada nilainya. Berarti langsung syarat ya. Apa syaratnya? Yang pertama, ini A lebih besar dari 0. Di sini A-nya mana? Ini, A-nya ini. Berarti langsung 4X min 3X kuadrat lebih besar dari 0. Nah ini bab sebelumnya kita pakai lagi, yaitu apa? Bab pertidaksamaan. Maka ini nanti kalau itu kita faktorkan begini, 4 min 3X, ini bisa memfaktorkannya ya. Saya sudah mengulang-ulang beberapa kali cara memfaktorkannya, berarti ini langsung insya Allah langsung bisa. Setelah itu masuk garis bilangan, karena saya sudah anggap ini sudah bisa di pembahasan sebelumnya. Langsung aja dari sini 0 berarti, ini sama dengan 0 berarti X-nya 4/3, di sini 4/3 gitu. Kemudian kamu lihat tandanya ini plus, ini min, plus kali min apa? Min, maka paling kanan bertanda negatif. Ya, pernah tahu ya? Setelah itu kamu lihat ini pangkatnya ganjil semua. Kalau pangkatnya ganjil semua berarti berubah terus, ini min jadi plus, plus jadi min. Yang ditanya apa? Ini. Berarti ini lebih besar 0, berarti positif, yang positif ini. Sehingga berarti ke sana 0 lebih kecil X lebih kecil 4/3. Itu syarat pertama. Syarat kedua, ini A-nya tidak boleh 1. A-nya tidak boleh 1. Saya tulis ini syarat kedua A-nya apa? Ini A tadi ya. 4X min 3X kuadrat tidak boleh 1. Ya, tidak boleh 1. Maka ini pindah ke sana, min 3X kuadrat dipindah kanan jadi apa? 3X kuadrat. 4X kuadrat pindah kanan jadi min 4X. Satunya tetap berarti plus 1, tidak boleh 0. Karena ini dipindah kanan semua, maka ini jadi 0. Ini kalau difaktorkan, pemfaktorkannya sudah bisa, 3X min 1, X min 1. Tidak sama dengan 0. Sehingga dari sini, X-nya tidak sama dengan 1/3, X-nya tidak sama dengan 1. Syarat ketiga coba, apa? X lebih besar 0. Mana X kalau di sini 7? 7 lebih besar 0 berarti sudah memenuhi syarat. Jadi ini memenuhi syarat itu, jadi nggak usah dilihat lagi. Sehingga sekarang penyelesaiannya gimana? Cukup dilihat ini, 1 irisan 2. Yang satu apa? Tulis 0 lebih kecil X lebih kecil 4/3. Tapi ada syaratnya lagi, X-nya tidak boleh 1/3. Terus syaratnya lagi apa? X-nya tidak boleh 1. Maka ini jawabnya. Ya. Nah, itulah pentingnya kamu banyak latihan soal. Karena apa? Karena soalnya tidak terduga. Biasanya kayak gini, itu bingung. Ada nilainya itu apa maksudnya ya. Kadang disebut apa? Terdefinisi. Ternyata harus memenuhi syarat ini. Maka banyak latihan soal ya. Terus kamu ikuti channel saya, belajar bersama saya ya, agar kamu siap menghadapi SBMPTN. Selanjutnya saya akan membahas tentang sifat-sifat logaritma. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang logaritma seri pertama, yang isinya nanti tentang bentuk umum
fungsi logaritma. Terus yang berikutnya tentang sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma ini juga soalnya sering keluar ya. Beberapa sifat yang penting adalah seperti berikut ini. Nanti kalau kita kasih beberapa contoh, setiap kita bahas contoh, sifat ini akan kita tampilkan sedikit demi sedikit gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Contoh pertama ini saya ambil dari SBMPTN. Hitunglah nilai X yang memenuhi persamaan 10 pangkat 4 logaritma X min 7 kali 10 pangkat 2 log X plus 10 sama dengan 0. Seperti ini soalnya. Ditanya nilai X-nya. Nilai X yang memenuhi saya tulis jawabannya ini. Min akar 5, jawaban 1 min akar 5, jawaban 2 akar 5, jawaban 3 min akar 2, jawaban 4 akar 2. Ini jawabannya dalam bentuk 1, 2, 3, 4 itu karena soal dulu ya. Yaitu apa? Pilih A jika 1, 2, 3 betul. Pilih B jika 1 dan 3 betul. Yang begitu itu dan seterusnya. Andaikan kamu peserta SBMPTN dan tidak bisa mengerjakan, apa yang kamu lakukan? Misalnya kamu ingin nembak soal ini, ngawur tapi hampir betul, bahkan bisa betul gitu ya. Apa yang bisa kamu lakukan? Ada yang punya ide? Makanya itu dicermati kalimat-kalimat yang saya pakai tadi. Kalau kamu lihat ini, tadi itu syaratnya logaritma apa? Syaratnya logaritma apa? Salah satunya kan ini. Ini X ini tidak boleh negatif ya. Harus positif. Berarti ini salah ini pasti karena negatif. Ini salah karena negatif. Langsung ini saya coret ya. Ini saya coret. Nah, ini loh. Berarti apa? Jawaban A tidak mungkin, jawaban B tidak mungkin, jawaban E tidak mungkin. Yang mungkin hanya apa? C dan D. Kalau ini dua-duanya benar berarti C, kalau ini saja yang benar berarti D. Itu dengan nyoret itu aja ya. Dengan ingat si syarat berarti langsung bisa memprediksi jawabannya. Hanya tinggal dua yang benar. Tapi kalau kita kerjakan secara sungguh-sungguh, maka ini kalau enggak ditulis kayak gini ya, ini enggak ada. Kalau tadi kan nulisnya begini, A logaritma B misalnya. Kalau A ini enggak ditulis berarti 10. Jadi kalau ada begini, logaritma B ini sama aja dengan 10 log B. Oke ya. Nah sekarang yang ini bisa saya tulis gini, 10 logaritma X pangkat 4. Ya. Ini bisa aja kamu tulis 10 gini, agar nanti tampak jelas ya. Kan ini enggak ada, berarti bisa diisi 10. Ya. Yang ini min 7 kali 10 logaritma X pangkat 2. Ini bisa kamu isi 10 karena tadinya enggak ada ya. Plus berapa? 10 sama dengan 0. Tadi itu ada sifat, yaitu sifat yang kelima. Sifatnya begini. A pangkat A logaritma B ini sama dengan B. Jadi kalau ini dengan ini sama, hasilnya langsung ini ke sana gitu ya. Nah, ini tadi kenapa kok ini saya tulis 10? Agar ini nampak sama, ini dengan ini kan sama. Iya toh? Berarti ini hasilnya langsung sama dengan X pangkat 4. Ini aja langsung. Terus ini saya tulis min 7. Ini sifat tadi ya. Ini dengan ini sama, berarti hasilnya langsung itu apa? X kuadrat ya. Plus 10 sama dengan 0. Nah, ini kan nampak sederhana ya toh. Ini kita faktorkan biasa, jadi apa? X kuadrat, di sini X kuadrat, min 2 sama dengan 0, min 5. Min 5 tambah min 2, min 7. Min 5 kali min 2, 10, berarti faktornya benar. Kalau ini 4, ini 2, berarti sini pangkat 2, ya toh? Paham ya? Maka dari sini berarti X kuadrat sama dengan
5, X kuadrat sama dengan 2. Sehingga X-nya kalau nulis yang benar hasilnya begini, plus minus akar 5. X-nya plus minus akar 2. Tapi ingat ada syarat, apa syaratnya? X lebih besar 0. Berarti yang memenuhi adalah apa? Yang positif saja. Akar 5, akar 2. Berarti yang betul 2 dan 4. Sehingga jawabannya C. Jadi hati-hati ya dengan jawaban ini ya. Kalau kamu nggak teliti ini loh, ini ada min akar 5. Ini ada min akar 2. Hati-hati ya. Soalnya mudah tapi tetap ada jebakan ya, ada jebakan. Oleh karena itu dilatih yang banyak agar tidak mudah terjebak. Bisa ya? Sifat yang dipakai di sini cuma satu, yaitu ini. Atau kalau ada tambahan ya ini. Kalau ini enggak ditulis berarti 10 ya. Kalau enggak ditulis berarti 10. Bisa ya? Oke, kita lanjut dengan contoh yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang sifat-sifat logaritma untuk contoh yang berikutnya. Sebelum kita lanjutkan, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, ada kalimat hikmah yang belum saya sampaikan. Yang ketiga, bentuk yang ketiga nih, orang bodoh yang mengaku kalau dirinya bodoh, maka sebentar lagi dia akan pandai. Jadi enggak apa-apa kita bodoh sekarang ya. Yang penting apa? Kita menyadari bahwa kita ini bodoh. Karena kita sadar kalau kita bodoh, maka kita belajar. Kalau kita sadar kita bodoh terus enggak belajar, itu namanya sombong. Ya, namanya sombong. Maka apa? Kita sadari kalau kita ini tidak bisa, kita sadari kalau kita ini bodoh, maka belajar sehingga sebentar lagi kita menjadi pandai. Jangan minder jadi orang yang belum bisa ya. Jadi orang yang belum bisa. Justru lebih bahaya yang tadi itu. Orang yang pandai mengaku dirinya pandai, sebentar lagi dia akan bodoh. Sebentar lagi dia akan bodoh. Enakan orang bodoh sadar kalau dirinya bodoh, maka sebentar lagi akan pandai. Yang paling enggak enak yang terakhir nih. Hati-hati kamu dengan orang yang terakhir ini ya. Kalau ketemu dengan orang ini. Orang bodoh mengaku dirinya pandai. Maka dia pasti makin bodoh. Tidak hanya bodoh, tapi kaku, egois, ingin menangnya sendiri dan lain sebagainya. Pokoknya harus ikuti saya. Pokoknya harus ikuti saya. Hati-hati kamu dengan tipe orang yang terakhir ya. Orang bodoh mengaku pintar. Jangan sampai kita seperti itu. Yang bagus itu apa? Orang pintar mengaku bodoh sehingga makin pintar. Minimal kita itu bodoh tapi mengaku kalau bodoh. Sehingga sebentar lagi kita akan jadi pandai. Oke. Selanjutnya contoh berikutnya. Saya ambilkan lagi dari SBMPTN. Soalnya nampak sederhana seperti ini ya. Diketahui A sama dengan apa? A sama dengan 0,16666 seterusnya. Ditanya A logaritma 36 sama dengan berapa? Nah itu. Kalau kamu belum pernah nyoba soal ini, diapakan ini A-nya ini ya. Mosok begitu terus ya. Maka kalau kita sudah pengalaman mengerjakan soal, coba kita tulis ini. A sama dengan berapa? 0,1666 dan seterusnya ya. Setelah itu kalikan 10 jadi 10A. Ini kalau kali 10 kan komanya ke sini, betul ya? Jadi 1,666 dan seterusnya ya. Setelah itu dikurangkan aja seret gitu. A dikurangi 10A berapa? Min 9A ya. Ini kan bisa dicoret ini. Mulai dari sini loh bisa dicoret. Nah, ya. 0,1 dikurangi 1 berapa? Min yang dicoret di sini ya. Yang ke sana.
0,1 dikurangi 1,6 adalah min 1,5. Bisa ya? Maka ini nanti jadi apa? A 1,5 per 9. Ya. Jadi min dengan min kan jadi plus. Ya, minusnya nggak usah ditulis lagi. Kalau sama-sama kalikan 10 kan jadi 15 per 90. Atau 1/6. Kalau ditulis 6 pangkat min 1 boleh? Boleh ya? Oke. Sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya adalah A logaritma B. Pakai sifat tadi itu. Sifat yang ketiga ya. A log B itu bisa ditulis jadi logaritma B dibagi logaritma A ya. Ini sifatnya. Berarti A logaritma 36 bisa ditulis jadi logaritma 36 per logaritma A. Tahu? Bisa ya? 36 itu bisa ditulis jadi 6 pangkat 2. Tahu ya? Dibagi log A-nya diganti itu. Berapa? 6 pangkat min 1. Tadi juga ada sifat begini, A logaritma B pangkat N sama dengan N kali A log B ya. Jadi N ini turun ke sini aja gitu. Maka ini bisa diteruskan di sini sama dengan berapa? 2-nya turun ke sini lah. Jadi apa? 2 logaritma 6 min 1 turun ke sini. Jadi min 1 logaritma 6. Bisa ya? Ini sama bisa dicoret ya. 2 bagi min 1 berapa? Min 2. Selesai ya toh. Selesai. Jadi butuh pengalaman di sini ya, di sini dan di sini. Di SBMPTN soal kayak gini ini cukup sering keluar ya. Kalau nggak nyoba dulu ya agak susah. Bagaimana merubah A menjadi seperti ini? Itu yang agak susah ya. Bisa dipahami itu ya, soal itu ya. Oke. Soal berikutnya kalau seperti ini, variasi soal yang lain ya. Variasi soal yang lain. Kalau diketahui 5 log 3 sama dengan A, 3 log 4 sama dengan B, ditanya 4 log 15 dalam A dan B. Dalam A dan B. Itu juga soal SBMPTN ya. Maka ini langsung saya kerjakan di sini bisa diubah menjadi logaritma 15 per logaritma 4 gitu ya. Pakai sifat ini tetap ya. Ini dan ini boleh diisi berapa saja asal sama. Kalau di sini 2, di sini berapa? 2. Wah, pandai ya toh. Kalau di sini 5, di sini 5. Kalau di sini 1, di sini berapa? 1. Ngawur ya. Enggak boleh, ini enggak boleh 1 ya toh. Enggak boleh 1, tidak boleh negatif tadi ya toh. Harus positif dan tidak boleh 1. Yang pertama tadi itu terdefinisi jika yang begitu dulu. Ya, yang teliti ya, yang teliti. Anak IPA harus teliti ya. Maka ini nanti boleh diisi 3, di sini 3. Saya isi 3 aja. Kenapa? Ada yang tahu kenapa saya isi 3? Alasannya saya isi 3 karena di sini ada 3, di sini ada 3 gitu. Angka yang ada di sini juga ada di situ, jadikan bilangan pokok ya. Jadikan bilangan pokok biar cepat ya. Maka ini nanti bisa diubah jadi 3 log 5 kali 3, betul ya? 15 5 kali 3 tahu. Oke. Terus 3 log 4 sama dengan ini, sama dengan B. Berarti langsung bisa diganti B gitu ya. Bisa diganti B. Lalu tadi ada sifat begini, A log B misalnya, plus A log C sama dengan A log B kali C. Sehingga kalau kali bisa diubah jadi plus kayak gini ya. Menjadi apa? 3 log 5 plus 3 log 3 per B.
3 log 3 ini 1 ya. Ini bisa ditulis sama dengan 1. Di sini ada 3 log 5, di sini ada 5 log 3. Terbalik ya. Maka untuk itu gunakan rumus ini. Bahwa A log B itu di samping sama dengan ini, log B per log A. Juga sama dengan apa? 1 per B log A. Jadi A dan B tempatnya ditukar tapi menjadi 1/. Jadi ada beberapa sifat tadi sudah disampaikan. Ini cuma saya tulis lagi bahwa apa? Soal ini menggunakan sifat ini dan ini, gitu ya. Berarti ini nanti sama dengan apa? Kalau ditulis 3 log 5, berarti kalau saya pelan-pelan dulu menjadi 1/5 log 3 tahu. Ditambah berapa? 1 dari mana? Ini 3 log 3, 1 ya. Per B. Berarti sama dengan berapa? 1 berapa? Per A plus 1 dibagi B. Ini bisa ditulis sama dengan 1 plus A per AB. Nah ini sudah selesai. 4 log 15 dalam apa? Dalam A dan B ya. Dalam A dan B. 1 plus A per AB. Bisa dipahami ya? Oke. Sifat-sifat logaritma ini mau soalnya gampang dibuat ya. Berarti jenisnya sangat banyak. Nanti di kesempatan yang akan datang kita bisa membahas soal-soal khusus tentang apa? Sifat logaritma. Nanti di kesempatan yang akan datang. Makanya ikuti terus ya. Dilatih terus karena variasinya sangat banyak. Salah satunya ada di tantangan itu ya, ada di tantangan di belakang. Kamu coba. Seperti yang sering saya bilang, lebih baik nyoba dan salah daripada tidak nyoba karena takut salah. Sehingga dicoba ya, coba dan coba. Jangan berhenti mencoba. Hidup tentang belajar. Gitu. Kalau kita berhenti belajar, maka berarti kita sudah mati. Gitu. Kita sudah mati. Dan jangan pernah mengaku pinter. Ya. Jangan pernah mengaku pinter. Kita harus berusaha untuk menjadi pinter tanpa merasa pintar. Oke ya. Kita akhiri, semoga bermanfaat, semoga kalian sukses. Amin. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.